Baik, perkenalkan nama saya Farid Akbar dengan NIM 17230311, kelas dari kelas 17 3D07 dengan mata kuliah praktikum jaring komputer yang dibimbing oleh Pak Ade Setiawan. Untuk kegiatan hari ini yaitu mengerjakan tugas routing statik di VirtualBox. Teman-teman sudah melihat pada tampilan layar saya. Di sini saya akan menggambarkan sebuah topologi yang ingin saya praktikkan dan juga saya jelaskan nantinya. Di sini sudah ada sedikit keterangan yang akan kita lakukan dalam video kita kali ini. Untuk langkah pertama yaitu teman-teman harus menyiapkan sebuah internet, lalu smartphone, lalu laptop atau PC, lalu software virtual machine, dua buah mikrotik, dan dua buah komputer. Saya akan jelaskan satu persatu yang kita butuhkan. Internet, kita membutuhkan hal ini karena akan dibutuhkan untuk pengetesan di akhir apakah koneksi kita berhasil dan berjalan dengan lancar untuk mengunjungi situs misalnya, dan handphone akan berfungsi sebagai perantara internet. Contohnya adalah hotspot. Kalau teman-teman memiliki WiFi pun juga sama. Lalu untuk laptop, ini ada untuk menjalankan software virtual mesinnya seperti Windows XP atau Mikrotik dan lain-lain. Dan untuk software virtual mesinnya, teman-teman bisa menggunakan Oracle VirtualBox dan Mikrotik. Kita akan membutuhkannya untuk mengatur jaringan pada komputer virtual kita. Dan PC atau komputer virtual ini untuk berselancar di internet setelah kita mengatur jaringan yang sudah diatur dari mikrotik. Mari kita lanjut dengan pembahasan topologi berikut. Teman-teman klik cari di kontrol panel. Sini saya sudah menyiapkan kontrol panel. Lalu teman-teman uh, klik network dan internet, lalu network dan end sharing center, change adapter center. Nah, di sini kita akan mengatur jaringan ini ke Ethernet 2, yaitu atau koneksi dari VirtualBox, yang mana nantinya kita akan langsung mendapatkan IP address kelas C secara default, yaitu 192.168.137.1. Di sini saya sudah men-share. Saya ulangi, caranya adalah kita klik kanan, lalu praktis. Jadi bagian tab sharing ini saya centang terlebih dahulu. Kalau defaultnya itu adalah tidak dicentang, makanya saya tidak centang dulu. Kita tunggu. Nah, kalau belum di share, maka di sini tidak ada keterangan shared. Maka kita klik kanan seperti tadi, kita properties, lalu tab sharing kita centang, lalu kita oke. Seperti yang saya bilang sebelumnya, kita akan mendapatkan IP yaitu 192.168 dan .137.1. Kita yes, lalu kita oke. Oke, untuk langkah selanjutnya adalah kita men-start virtual mesinnya, Mikrotik 1, XP 1, Mikrotik 2, dan XP 2 nya. Di sini saya sudah merunning semuanya. Ketika sudah kita jalankan, kita langkah baiknya mereset terlebih dahulu dengan metode script atau kode. Itu dengan cara mengklik
slash system reset info configuration no default yes, lalu Y. Sini dia akan otomatis mengulang lagi. Kita tunggu, lalu kita login lagi, admin, passwordnya enter, continue. Kita cek terlebih dahulu nih apakah IP-nya masih ada atau tidak, yaitu dengan cara interface PR. Dan di sini saya memiliki 3 ether, yaitu ether 1 untuk jaringan lokal, ether 1 untuk internet, ether 2 untuk jaringan lokal, dan ether 3 untuk menghubungkan router ke MikroTik OS 2-nya. Lalu di sini kita cek apakah masih ada IP-nya atau tidak. IP address print. Nah, di sini sudah kosong. Jadi teman-teman apabila ingin mereset dengan cara script atau kode, bisa menuliskan seperti sebelumnya, yaitu /system reset configuration no default. Lalu ketika sudah di reset, kita mengkonfigurasikan IP-nya, yaitu dengan cara IP address addressnya kita isi 192.168.137.2/24. Kita enter, lalu interface-nya adalah ether 1. Jika sudah men-setting IP untuk ether 1-nya, kita setting juga untuk ether 2-nya. Sama seperti sebelumnya, IP address. Sini kita isi 192.168.10.1/24. Lalu interface-nya ether 2. Lalu untuk ether 3-nya kita setting juga IP address 192.168.1/24. 192.168.1/24. Kita sesuaikan. Ethernet 1 192.168.137.2/24. Ethernet 2 nya 192.168.10.1/24, dan Ethernet 3 nya adalah 192.168.100.1/24. Lalu kita enter interface ether 3. Lalu kita cek lagi nih apakah sudah benar, sudah terisi semuanya, yaitu dengan cara IP address PR. Nah, di sini sudah terisi masing-masing, yaitu ether 1, ether 2, dan ether 3. Lalu setelah itu kita setting route-nya, yaitu dengan cara IP route add gateway sama dengan 192.168.1
137.1. Lalu kita enter, kita cek kembali yaitu dengan cara IP load R. Iya udah Nah, di sini sudah ada yaitu 192.168.137.1. Lalu kita setting DNS-nya yaitu dengan cara IP DNS set server. Server 192.168.137.1, 8.8.8 8-nya 4 kali, lalu low alt low remote request yes, lalu kita cek dulu agar tidak ada kesalahan IP DNS. Nah, di sini sudah benar ya, server 192.168.37.188, lalu remote-nya yes. Lalu kita setting firewall-nya yaitu dengan cara IP firewall NAT add chain src NAT action. Lalu kita setting IP firewall-nya dengan cara IP firewall NAT add chain sama dengan src NAT action square out interface namanya ya ether 1 enter. Lalu setelah kita sudah setting semua, kita lanjut ke langkah ketika kita sudah men-setting firewallnya. Sebelum itu kita masuk ke Windows XP satunya terlebih dahulu. Di sini saya perbesar. Jika teman-teman sudah masuk, kita pergi ke control panel, kita klik di bagian start sini, lalu control panel sini, kita masuk ke bagian network and internet connection. Lalu di bagian sini network connection, kita klik di bagian local area connection. Lalu kita pilih properties. Di bagian internet protocol kita properties juga. Nah,
Di sini IP address-nya adalah 192.168.10.2 dengan gateway-nya yang dimana kita sudah men-setting di mikrotik satunya yang di ether 2 yaitu 192.168.10.1. DNS servernya pun juga sama. Di sini kita sudah selesai, kita oke, kita close saja. Lalu bagaimana cara mengetahui ini sudah berhasil? Yaitu dengan cara kita pergi ke CMD. Sini kita klik Windows plus R lalu CMD, kita enter, lalu kita sini kita ping google.com. Nah, di sini punya saya sudah berhasil running. Kita langsung coba saja di Firefox. Di sini kita coba tes speed. Nah, di sini sudah berhasil masuk ya. Berhasil masuk. Lalu kita lanjut ke men-setting di Mikrotik OS keduanya. Setelah Mikrotik OS 1 dan Windows XP 1 sudah berhasil, dan ketika kita mencoba ping Google berhasil juga, lalu kita masuk ke Mikrotik OS yang kedua. Kurang lebih caranya pun juga sama seperti yang ada di Mikrotik OS 1, yaitu kita reset dulu dengan cara /system lalu reset configuration no default yes, lalu kita Y, dan di sini dia akan mengulang kembali. Lalu kita login dengan admin, passwordnya kita enter, continue. Seperti yang di Mikrotik 1, kita cek dulu nih apakah IP-nya masih ada atau benar-benar tidak ada, yaitu dengan cara interface-nya dulu terlebih dahulu. Ether 2, kita di sini ada Ether 1 dan Ether 2, lalu IP address read. Nah, di sini sudah berhasil restart ya, di reset ya. Langkah selanjutnya adalah kita menambahkan IP, dimana sama seperti di Mikrotik OS yang pertama, yaitu sini kita akan menambahkan IP untuk Ether 1. Caranya adalah IP address add. Di sini IP-nya kita isi dengan 192.168.100.2/24. Interface Ether 1 kita tambahkan juga untuk Ether 2 nya IP address add 92.168.200.2/24. Enter 2. Lalu kita route IP route at gateway sama dengan 192
titik 168 titik 100 titik 1. Lalu kita setting DNS nya, IP DNS server sama dengan server 192.168.100, 8.8.8.8 love remote request yes enter. Lalu kita setting juga firewallnya, tapi firewall NAT add c src NAT action password out interface sama dengan yes. Lalu setelah itu kita masuk ke Windows XP yang kedua. Sini kita ke start, kita kontrol panel, lalu kita ke bagian network and internet connection, lalu network connection. Sini di local area kita lihat di properties, lalu internet protocol. Nah, di sini saya sudah ada IP address yaitu dengan 192.168.200.3 dan default gateway-nya adalah 192.168.200.2 yang dimana yang kita setting sebelumnya di MikroTik OS 2 ini, yang di Ether 2 itu. Lalu DNS nya pun juga sama, kita oke, kita coba apakah berhasil. Kita ping Google, kita Windows plus R cmd yang google.com. Nah, di sini sudah berhasil ya teman-teman. Jadi seperti itu langkah-langkah routing statik pada VirtualBox. Kita coba di MikroTik OS 1, salah, di Windows XP 1. Di sini kita coba ping Google lagi, google.com strip t. Apakah dia berhasil? Di sini punya saya berhasil ya teman-teman. Kita coba di XP2 nya, ping Google means t. Nah, di sini juga di XP2 nya juga berhasil teman-teman. Kita close lagi, kita coba di Firefox ya. Sini kita klik, kita coba masuk. Nah, di sini sudah berhasil teman-teman. Kurang lebih seperti itu penjelasan dari routing statik di MikroTik dalam tugas praktikum jaringan komputer. Sekian dari saya, apabila ada kata-kata yang kurang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.